Ketemu lagi dengan Kak Ruth. Di pagi hari ini kita akan mulai impa kita minggu ini. Tapi tidak hanya dengan Kak Ruth, nanti adik-adik juga akan ditemani oleh Kak Ina yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kakak mau tanya dulu nih, gimana kabarnya minggu ini? Adik-adik sehat semua? Kakak harap adik-adik selalu sehat. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatannya, kebersihannya, dan juga jangan lupa untuk selalu menggunakan masker ya adik-adik. Nah, udah siap untuk memulai ibadah kita pada hari ini? Kalau sudah siap, Kak Ruth mau ajak adik-adik untuk pujikan lagu Di Pintumu. 1, 2, 3. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Kita mau berdoa dulu untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Lipat tangannya, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini Tuhan sudah boleh bangunkan kami dari istirahat malam kami, dan untuk kami pada pagi hari ini sudah boleh siap memuji juga memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berkati ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Tuhan kiranya juga boleh limpahkan kuasa Roh Kudus Tuhan di tengah-tengah tempat kami beribadah saat ini ya Bapa. Di rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan yang tetap senantiasa memimpin ibadah kami ini. Kami mau serahkan ibadah kami ini Tuhan hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mau undang Tuhan untuk selalu menyertai ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke Mazmur Pujian, Kak Ruth mau ajak adik-adik untuk menyanyi dulu Sayang Sayang Disayang. Oke? 1, 2, 3. Sayang Sayang Disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Oke, kita mau baca Mazmur Pujian. Disiapkan dulu Alkitabnya. Kalau sudah disiapkan Alkitabnya, dibuka dari kitab Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14. Kalau sudah ketemu, kita baca sama-sama. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, adik-adik, sama seperti Mazmur Pujian yang kita baca tadi, kita semua ini dipimpin oleh kuasa Roh Kudus Allah. Jadi dimanapun kita berada, adik-adik gak perlu khawatir. Kalaupun adik-adik sedang berada dalam kesedihan, dalam duka, nah adik-adik tidak perlu khawatir karena ada Tuhan Yesus, karena ada Roh Tuhan Yesus dan yang akan selalu mendampingi kita. Kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Sebelumnya, Kak Ruth mau ajak adik-adik dulu pujikan lagu Kitab Suci Hartaku. 1, 2, 3. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Kita undang Kak Ina untuk memulai firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, tiba saatnya bersama dengan Kak Ina, kita akan mendengar dan membaca cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita harus ngapain ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan? Kita harus berdoa.
Mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk setiap cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga boleh bersyukur ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah PA melalui YouTube. Dan sebentar kami akan mendengar cerita akan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang kami dengar ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuntun kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo adik-adik, kita siapkan Alkitab kita karena kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan pada hari ini. Kakak tunggu. Sudah disiapkan? Kalau sudah, kita buka Alkitab kita, yaitu dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Kakak ulangi. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Kalau sudah ketemu, kakak akan membacakan bagi kita semua. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7 yang menyatakan, "Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Adik-adik, tema kita pada hari ini ialah Aku adalah pemenang iman. Nah, adik-adik, ini adalah gambar dari kota Efesus pada zaman dahulu. Kota Efesus itu adalah kota utama dan kota yang terbesar di Asia. Maka dari itu, kota Efesus ini disebut sebagai kota metropolis, yaitu pusat dari perdagangan, pelabuhan, dan pemerintahan. Sehingga kota Efesus ini menjadi kota yang sangat sibuk. Nah, dari kota yang seramai dan sesibuk ini, maka kehidupan jemaat di Efesus bisa menimbulkan perilaku-perilaku dosa yang tidak sesuai dengan perintah-perintah Allah. Pada awalnya adik-adik, Tuhan Yesus ini sangat menyukai dan sangat memuji kehidupan
orang-orang yang ada di Efesus. Karena orang-orang Efesus ini adalah orang-orang yang pekerja keras dan mereka selalu tekun dalam melakukan setiap tugas-tugasnya. Selain itu, orang-orang di Efesus ini membenci setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Bahkan, orang-orang di Efesus ini menolak ajaran-ajaran palsu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Pokoknya hidup orang-orang Efesus ini selalu beriman kepada Tuhan. Tapi adik-adik, karena di tengah berbagai masalah dan tantangan yang ada, kemudian orang-orang di Efesus ini yang tadinya mereka taat, setia, tekun kepada Tuhan, akhirnya mereka ini menjadi tidak taat. Mereka menjadi tidak tekun dan tidak setia kepada Tuhan. Dan kebaikan-kebaikan yang mereka punya itu menjadi luntur. Sehingga orang-orang di Efesus ini telah meninggalkan kasih Allah yang semula dan telah sangat jauh hidup di luar kehendak Allah. Jadi banyak perilaku jemaat di Efesus ini yang tidak sesuai dengan perintah-perintah Allah. Maka dari itu, melalui kitab Wahyu ini, orang-orang atau jemaat di Efesus diberi peringatan, yaitu mereka diajak untuk bertobat. Bertobat untuk kembali seperti kehidupan jemaat di Efesus yang mula-mula, di mana pada awalnya orang-orang di Efesus ini sungguh-sungguh melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan kehendak Allah. Selain itu adik-adik, melalui kitab Wahyu ini, janji Tuhan juga dinyatakan, yaitu bagi mereka yang tetap setia berada dalam kasih yang semula dan kemudian mereka akan disebut sebagai pemenang dan akan mendapatkan kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Pemenang di sini artinya adalah mereka yang bersedia menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita pasti mengalami tantangan dan penderitaan. Contohnya, ketika pada hari Minggu, di mana adik-adik itu harus pergi ke gereja untuk ikut IHMPA, atau kalau sekarang kita ibadahnya melalui YouTube, ya kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Tapi di samping itu, ketika adik-adik mau beribadah, ada teman adik-adik yang mengajak adik-adik bermain. Contohnya gini, ayo Ina, gak usah beribadah, main saja kan seru. Nah, apa yang harus adik-adik lakukan? Ayo. Adik-adik harus berani menolak. Adik-adik harus pergi ke gereja terlebih dahulu, ikut ibadah PA dulu. Baru setelah ibadah PA, adik-adik boleh bermain. Karena ketika kita pergi ke gereja, kita ikut ibadah PA, mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, itu adalah perilaku-perilaku yang sangat disukai oleh Tuhan Yesus. Tapi kalau adik-adik malah bermain dan kemudian tidak ikut ibadah atau tidak ikut ibadah PA lewat YouTube, itu adalah perilaku yang Tuhan tidak suka. Atau contoh lain, ketika adik-adik selalu mendengar, adik-adik selalu nurut sama mama papa akan senang ketika adik-adik itu tidak membantahnya. Tapi sebaliknya, kalau adik-adik suka marah-marah, kalau adik-adik suka membantah, kalau adik-adik nggak nurut, ya mama papa akan sedih. Karena
perilaku adik-adik yang tidak mau menuruti perintah dari mama papa. Sama seperti cerita jemaat di Efesus. Tuhan sangat menyukai perilaku jemaat di Efesus yang taat, yang setia, yang tekun dengan kehendak-kehendak Allah. Tetapi ketika jemaat Efesus ini berpaling dari Tuhan dan mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan, maka Tuhan menjadi sedih. Tuhan tidak menyukai perilaku-perilaku itu. Sama seperti cerita jemaat di Efesus. Tuhan sangat menyukai perilaku jemaat di Efesus yang taat, yang setia, yang tekun dengan kehendak-kehendak Allah. Tetapi ketika jemaat Efesus ini berpaling dari Tuhan dan mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan, maka Tuhan menjadi sedih. Tuhan tidak menyukai perilaku-perilaku itu. Karena itu adik-adik, kita harus belajar untuk mengetahui apa saja perilaku-perilaku yang dikehendaki Tuhan dan perilaku-perilaku apa saja yang Tuhan tidak kehendaki. Hal ini sangat diperlukan agar adik-adik dapat tetap hidup setia melakukan kehendak Allah. Nah, kalau adik-adik mau melakukan perilaku yang Tuhan suka, yang Tuhan kehendaki, maka adik-adik itu disebut menjadi pemenang loh. Nah, pemenang itu artinya adik-adik menjadi anak-anak Tuhan yang selalu setia, yang selalu taat dalam melakukan firman Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang baik, sehingga adik-adik menjadi pemenang iman bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, pada hari ini tanggal 31 Oktober kita juga memperingati hari ulang tahun GPIB. Ada yang tahu keberapa ulang tahun GPIB? Yang ke-73. Apa nih harapan atau doa-doa adik-adik bagi GPIB? Kita semua berharap GPIB terus menjadi tempat persekutuan, khususnya bagi adik-adik di PA untuk dapat bertumbuh dan berkembang secara iman dan rohani bersama dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, sebagai anak-anak GPIB, kita harus berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah senantiasa menjaga kita. Kita harus setia melakukan setiap kehendak Tuhan dan kita akan disebut menjadi pemenang iman. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan boleh melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan, dalam doa ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa untuk para pemimpin, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Kiranya Tuhan selalu menyertai mereka, memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin bangsa ini agar dapat mengatur bangsa ini dengan baik. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk mama papa. Kiranya Tuhan selalu menjaga mereka, menyertai mereka, memberikan kesehatan, menjauhkan dari segala mara bahaya penyakit. Berkati setiap pekerjaan mama papa, kiranya Tuhan selalu melancarkan setiap berkat. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami, untuk saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini sedang sakit, sedang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya ya Tuhan, Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Kiranya Engkau
menyembuhkan lewat obat-obatan, makan dan minuman. Biarlah teman-teman kami boleh dapat melakukan aktivitas dengan normal. Ya Tuhan, kami juga mau menyerahkan dan berdoa untuk kakak layan kami dalam setiap pekerjaan mereka dan aktivitasnya sehari-hari. Juga Tuhan kiranya menyertai mereka. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, memberikan kesehatan untuk kakak layan kami. Tuhan Yesus juga berkati adik-adik layan yang pada saat ini dalam sekolahnya, dalam setiap ujian ataupun pelajaran, juga Tuhan kiranya menyertai mereka, memampukan mereka untuk dapat bersekolah dengan baik, dan kiranya ya Tuhan masa depan mereka yang indah ada di tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menjaga kehidupan kami, Tuhan akan memelihara kehidupan kami. Seluruh doa ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga berdoa syafaat. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Jangan lupa untuk persembahan yang adik-adik berikan nanti bisa dimasukkan ke celengan ayam yang sudah dibawa adik masing-masing. Kita akan pujikan lagu Ku Beri Persembahan. 1, 2, 3. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Kita mau bawa persembahan kita dalam doa syukur. Lipat tangannya, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena baru saja Tuhan kami boleh menyampaikan dan memberikan sedikit dari apa yang kami punya Tuhan. Kiranya persembahan kami ini Tuhan, boleh Tuhan berkati supaya berguna untuk memuliakan nama Tuhan. Kami mau serahkan persembahan ini Tuhan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Karut ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan adik-adik, juga kesehatan lingkungan adik-adik. Jangan lupa untuk selalu memakai masker, selalu mencuci tangan, juga jangan lupa pakai hand sanitizer juga. Yang penting adik-adik harus selalu jaga kesehatan dimanapun adik-adik berada. Nah, untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, Karut mau ajak adik-adik pujikan lagu Hati yang Gembira Adalah Obat. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang.